Assalamualaikum dear kesayangan. Sebagai seorang beriman, kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak bisa terlihat. Pernahkah anak-anak kita atau mungkin kita bertanya, mengapa Allah tidak terlihat? Baik, di video kali ini Kak Nita akan berkisah bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa memohon kepada Allah untuk menampakkan wujudnya. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keep watching ya dear kesayangan. Sebelumnya tolong dong bantu Kak Nita klik subscribe dulu ya. Kak Nita tunggu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Silakan menonton. Enjoy. Nabi Musa alaihissalam bersama 70 pengikutnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berhasil dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, dan mereka pun meneruskan perjalanannya. 70 pengikut Nabi Musa adalah dari kaum Bani Israel yang kita kenal kaum mereka adalah kaum manja dan penuntut. Berulang kali dalam perjalanan itu kaum Nabi Musa yang jumlahnya hanya 70 sering menuntut Nabi Musa. Mesir adalah berupa daerah yang penuh dengan batu-batuan dan padang pasir. Sedikit sekali bahkan tidak ada pohon-pohon yang rindang yang bisa menaungi mereka. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya saat itu mereka melakukan perjalanan. 70 pengikut Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa untuk melindungi mereka dari cuaca panas. Selanjutnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, awan pun datang. Dan awan itu melindungi 70 pengikut Nabi Musa dari cuaca yang panas. Alhamdulillah, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Saat di dalam perjalanan lagi, perbekalan mereka mulai menipis. Pengikut Nabi Musa pun meminta kembali kepada Nabi Musa. Perbekalan kami mulai menipis. Kami yakin bekal ini tidak cukup dalam menghidupi perjalanan ini, keluh Bani Israel kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya turunlah manna dan salwa. Manna ini sejenis minuman manis seperti madu, dan salwa sejenis burung puyuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa telah memiliki perbekalan yang cukup. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Setelah perjalanan dilanjutkan, muncul lagi permintaan dari kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kami sudah tidak memiliki air untuk minum dan mandi. Bagaimana kami bisa menemukan air di tempat yang tandus dan kering ini? Keluh lagi Bani Israel kepada Nabi Musa. Atas izin Allah, Nabi Musa memiliki tongkat. Dan kemudian tongkat ini oleh Nabi Musa dipukulkanlah di atas sebuah batu. Dan seketika itu memancarlah air. Air pun memancar dari batu tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa memiliki air yang cukup untuk minum dan mandi. Dear kesayangan, apakah cukup hanya itu saja tuntutan dari kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa? Ternyata tidak, dear kesayangan. Ternyata tidak. Mereka menagih janji kepada Musa alaihissalam tentang sebuah kitab suci.
Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Mungkin kaumku menginginkan sebuah kitab suci agar hidup mereka lebih terarah, pikir Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Dan perintah Allah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa melakukan puasa selama 30 hari dan mengenapkannya menjadi 40 hari. Berarti plus berapa? Plus 10 hari. Dan Nabi Musa diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tersina atau Bukit Sinai. Dalam perjalanan Nabi Musa hendak menuju ke Bukit Tersina, Nabi Musa pun meninggalkan kaumnya sejenak di suatu tempat. Dan Nabi Musa menitipkan 70 pengikutnya itu kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa itu memiliki fisik yang kuat. Nabi Musa mendaki dengan mantap Bukit Tersina. Sesampai di atas Bukit Tersina, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menampakkan wujudnya. Ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Lihatlah ke gunung itu. Jika gunung itu tetap di tempatnya, niscaya engkau bisa melihatku. Apa yang terjadi selanjutnya di hari kesayangan? Gunung itu yang kukuh, kuat, kokoh, tiba-tiba hancur. Allah menampakkan keagungannya. Mengetahui hal itu, Nabi Musa alaihissalam pun pingsan. Begitu sadar dari pingsannya, Nabi Musa alaihissalam menyadari kekeliruannya. Dan Nabi Musa pun bertasbih kepada Allah. Dia kesayangan. Kisah Nabi Musa ini memohon bertemu dengan Allah ada pada Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 143. Sesungguhnya manusia itu sangat lemah di hari kesayangan. Jangankan melihat Allah, melihat sinar matahari saja kita sudah gak sanggup. Melihat angin saja mata kita sudah tidak sanggup. Melihat kayu yang dimasukkan ke dalam air, penglihatan kita pun salah. Kayu nampak bengkok, padahal kayu ini lurus. Jangankan melihat Allah, melihat yang jauh saja mata kita buram. Kak Nita ini pakai kacamata. Coba kalau nggak pakai kacamata, Kak Nita akan buram melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Dia kesayangan, manusia itu sungguh lemah. Nabi Musa alaihissalam, seorang yang mulia, pun tidak sanggup melihat Allah. Apalagi kita, hanya seorang manusia biasa. Manusia sangat terbatas kemampuannya, sedangkan Allah tidak terbatas. Karena keterbatasan, karena kelemahan itu, manusia, kita semua butuh untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua butuh mendekat kepada Maha yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dear kesayangan, cukup sekian kisah Kak Nita kali ini.
Sudah tidak ada yang bertanya lagi kan, mengapa kita tidak bisa melihat Allah? Mengapa Allah tidak bisa dilihat? Insya Allah semoga kisah dari Kak Nita semoga bisa menjawab pertanyaan dari diri kesayangan semua. Cukup itu dulu ya, karena sudah jam 12:30. Kak Nita juga perlu menyiapkan sahur untuk keluarga Kak Nita. Cukup sekian, kita akan bertemu lagi di video-video Kak Nita selanjutnya. Terima kasih. Sebelum itu dukung Kak Nita terus ya. Tolong dong klik like, komen. Kira-kira diri kesayangan juga ingin mendengarkan kisah apa? Boleh komen di bawah ini ya. Dan please klik subscribe dan juga tekan loncengnya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sudah malam.